Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Dina Mariana dalam mata pelajaran prakarya. Video kali ini membahas tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Pada bab 4 prakarya SMP kelas 8 ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis dan manfaat, teknik dan tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan ini biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, oleh karenanya diperlukan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan sumber kebutuhan pokok, yaitu padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, talas, dan kentang. Tanaman pangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 1. Tanaman serealia, 2. Tanaman kacang-kacangan, 3. Tanaman umbi-umbian. Selanjutnya mari simak penjelasannya berikut ini. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan kelompok Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Serealia adalah tanaman semusim, yaitu 1 kali tanam dan 1 kali panen. Cocok tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Adapun kandungan gizi serealia yaitu kaya karbohidrat, cukup protein, rendah kandungan lemak, kaya serat, kaya vitamin E dan B kompleks, mengandung mineral besi, magnesium, dan seng. Selanjutnya kacang-kacangan, yaitu biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan juga hewan ternak. Kandungan gizinya yaitu kaya protein, karbohidrat kompleks, folat, zat besi, vitamin, dan omega 3. Selanjutnya umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan pangan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jenis dan manfaat serealia. Yang pertama, beras. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Macam-macam beras yaitu ada beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, dan beras ketan hitam. B. Jagung. Mengandung karbohidrat dalam bentuk pati, umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Ada jenis jagung kuning dan ada juga jagung putih yang biasa dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya manfaat jagung yaitu sebagai sumber karbohidrat, sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, dibuat tepung yaitu tepung maizena, dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Selanjutnya gandum. Gandum mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi. Masyarakat Indonesia hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Manfaat gandum yaitu membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh jika dikonsumsi rutin, baik untuk menurunkan berat badan, sumber serat yang dibutuhkan tubuh, mengandung fitokimia bisa mengurangi resiko terkena kanker. Berikut gambar gandum. D. Sorghum, yaitu tanaman yang mirip jagung namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair.
dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Kandungan gizinya yaitu kaya karbohidrat, protein, kalsium, dan bisa dijadikan bioetanol. Manfaatnya yaitu daun sebagai sumber pakan ternak, tangkai daun dijadikan kerajinan, bunga bisa dijadikan hiasan bunga kering, batangnya sebagai bioetanol, batang juga dapat dijadikan kertas, dan batang muda dapat dibuat sirup karena rasanya manis. Biji mengandung kalsium, protein, karbohidrat, dan kaya serat, juga mengandung gluten rendah. Selanjutnya, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. A. Kacang tanah. Manfaatnya yaitu menjaga kadar gula darah, menjaga sirkulasi aliran darah otak, antioksidan, mencegah kanker jantung dan kolesterol tinggi. Kacang hijau, manfaatnya yaitu sebagai obat beri-beri, demam nifas, pelancar air seni. Zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat sebagai penderita kurang darah, baik untuk diet karena tinggi serat dan rendah lemak. Mengandung vitamin B kompleks, sangat baik untuk makanan pendamping ASI. Kalsium dan fosfor menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis, serta menghaluskan dan mencerahkan kulit. C. Kedelai. Manfaat kedelai yaitu sumber protein, baik untuk susu bayi karena nutrisi lengkap, mengatasi intoleransi laktosa, memelihara kesehatan jantung, menjaga kolesterol tubuh, membantu melindungi organ hati, menjaga kestabilan kadar gula darah, dan memelihara kulit. Selanjutnya, jenis umbi dan manfaatnya. Ada ubi jalar, memiliki manfaat yaitu sebagai sumber energi, vitamin C untuk merawat kulit, vitamin A dan beta-karotin untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut, mengontrol kadar gula darah, vitamin B6 mencegah serangan jantung, kalium untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres, mengandung serat tinggi, zat besi, folat, tembaga, dan mangan. Selanjutnya, singkong atau ubi kayu memiliki manfaat yaitu melancarkan pencernaan, obat luka bernanah dan terbakar, obat panas dalam, untuk diet karena rendah kalori. Selanjutnya, talas. Talas memiliki manfaat yaitu memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol, mencegah gangguan jantung dan tekanan darah tinggi, menjaga imunitas, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta menjaga fertilitas. Akar rimpang cocok untuk obat encok, cairannya untuk obat bisul, getah daunnya untuk menghentikan luka. Selanjutnya, kentang. Manfaat kentang yaitu memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat, kanker rahim, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak dan menghilangkan stres pikiran. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang teknik pengolahan. 1. Teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu teknik merebus, adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Teknik merebus menutup bahan pangan, yaitu memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Teknik merebus dengan sedikit cairan, yaitu merebus dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, ada teknik menyetup atau menggulai, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik mendidih adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. 2. Teknik pengolahan pangan panas kering, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cair untuk mematangkannya. Ada teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, ada teknik memanggang atau baking, juga ada teknik membakar atau grilling, dan ada teknik menumis seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuki tahapan pengolahan, yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan atau ide gagasan, pelaksanaan atau pembuatan meliputi persiapan bahan, alat, dan proses pembuatan, serta penyajian atau pengemasan dan evaluasi.
Selanjutnya, penyajian dan pengemasan. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur, bentuk, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Alat penyajian dan kemasan hidangan yaitu 1. Alat penyajian tradisional seperti pada gambar. 2. Alat penyajian modern seperti pada gambar. 3. Kemasan tradisional. 4. Kemasan modern. Dan 5. Penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.